Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Desak Nyoman Sriwerastuti, SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini, SE MSI selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SE MSA selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap ketepatan waktu atau timelines pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomani Sitri Octavia dengan NIM 1817051219 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh masalah, yaitu perkembangan pasar modal dan keuangan yang kian meningkat dari masa ke masa, tentu akan menyebabkan tingkat persaingan yang semakin ketat, terutama dalam upaya penyediaan maupun untuk memperoleh informasi perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan oleh setiap perusahaan yang go publik. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi penggunanya, terutama bagi investor apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Ketepatan waktu dapat mempengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan sehingga mempunyai manfaat bagi pemakai informasi. Sedangkan informasi yang tidak disampaikan tepat pada waktunya akan mengurangi nilai relevansi informasi tersebut dan juga berakibat pada nilai informasi menjadi tidak berkualitas ke depannya. Nah, ketepatan waktu dinilai dari rentang waktu atau lamanya hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke otoritas jasa keuangan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 POJK 04/2016, laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pasal 7 mengenai penyampaian laporan tahunan menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Apabila ada perusahaan yang tidak mampu mematuhi peraturan tersebut dalam hal menyampaikan laporan keuangan auditan secara berkala, maka akan mendapatkan sanksi. Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 307/BEJ 07/2004 atau Peraturan Nomor 1H tentang sanksi. Sanksi tersebut diantaranya peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, peringatan tertulis 3, denda, bahkan penghentian sementara perdagangan atau suspensi. Meskipun sudah ada peraturan yang tegas dan ketat serta sanksi yang akan diterima bila melanggar, masih saja terdapat perusahaan yang tidak mematuhi sehingga terlambat dalam melakukan pelaporan keuangan auditan secara tepat waktu. Nah, tercatat selama periode tahun 2017 sampai 2020 terjadi kasus perusahaan yang menunda dalam penyampaian laporan keuangan auditannya ke BEI. Berdasarkan pemantauan Bursa Efek Indonesia, untuk penyampaian laporan keuangan per 31 Desember 2017, 10 emiten belum menyampaikan laporan keuangan auditannya juga belum mengajukan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pada 2 Juli 2018, BEI melakukan penghentian sementara 2 emiten. BEI juga memperpanjang suspensi perdagangan efek pada 8 emiten. Sementara itu, 10 emiten belum menyampaikan laporan keuangannya per 31 Desember 2018, juga belum mengajukan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, BEI menghentikan sementara perdagangan 4 emiten pada tanggal 1 Juli 2019, serta BEI memperpanjang suspensi perdagangan efek untuk 6 perusahaan.
Selanjutnya, per 31 Desember 2019, terdapat 42 emiten belum menyampaikan laporan keuangan auditan hingga tanggal 30 Juni 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut akan mendapat teguran tertulis 2 dan didenda sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, untuk penyampaian keuangan per 31 Desember 2020 hingga tanggal 31 Mei terdapat 88 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan. Perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan peringatan tertulis 1. Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dan sanksi yang dibuat tidak dapat menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Peneliti terdahulu mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah pernah dilakukan dengan berbagai macam variabel. Namun hasilnya masih terdapat inkonsistensi. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan periode penelitian yang lebih baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini digunakan 4 variabel, yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit yang dianggap berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling diminati oleh para investor karena imbal hasil atau return atas saham yang diperoleh menjanjikan. Untuk itu, tentunya penting bagi perusahaan perbankan dalam menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar tidak diragukan reputasinya. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu atau timelines laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi hal yang penting agar tercapainya tujuan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Namun, banyak perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan menyebabkan laporan keuangan kehilangan relevansinya karena tidak tersedia saat dibutuhkan bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan pelaporan keuangan ini dapat merugikan investor dan pengguna lainnya. Kemudian yang terakhir, adanya hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang selama ini belum konsisten. Nah, peneliti juga melakukan pembatasan variabel penelitian, yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu atau timelines laporan keuangan, dan hanya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2017 sampai 2020. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Yang keempat, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Yang kelima, apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit secara simultan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, manfaat teoritis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Dan yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja laporan keuangan perusahaan tersebut. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan investasi. Kemudian, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. Selanjutnya, kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal atau signaling theory yang pertama kali dikemukakan oleh Spencer pada tahun 1973. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi bagi manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut. Asimetri informasi dapat terjadi jika manajemen tidak sepenuhnya menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Untuk itu, perusahaan wajib memberikan sinyal terhadap investor. Keputusan investor dapat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan. Investor terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika informasi tersebut sebagai sinyal baik, maka investor akan tertarik untuk mengambil langkah lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya apabila sinyal perusahaan buruk lebih tercermin dari informasi yang dihasilkan, maka investor akan beralih dan mencari perusahaan lain yang mempunyai informasi yang lebih baik. Maka dapat disimpulkan bahwa teori sinyal dijadikan sebagai pertanda bagi pihak manajer sebagai bahan informasi baik dan buruk guna pengambilan keputusan atau tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, secondary teori dalam penelitian ini yaitu ada laporan keuangan, ketepatan waktu, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit. Kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini ada dari Kumalasari dan Dadang tahun 2020 membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Selanjutnya, Rahma dan kawan-kawan tahun 2019 membuktikan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, Gita Desyana 2019 menunjukkan bahwa debt to equity ratio, profitabilitas, kualitas auditor, dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian hasil penelitian Kasin dan Rizkap tahun 2018 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kelima, dari Devi dan Lilis 2018 menunjukkan bahwa profitabilitas, opini audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan leverage dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan yang terakhir dari Utami dan Yenisa tahun 2017 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H2, leverage berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
H4, kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H5, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana untuk rancangan penelitian dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu atau timelines pelaporan keuangan. Penelitian ini ialah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyajikan hasil analisis. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2017 hingga 2020, yaitu sejumlah 43 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposing sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017 hingga 2020. Yang kedua, perusahaan perbankan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan auditan untuk periode 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2020. Yang ketiga, perusahaan perbankan menerbitkan laporan keuangan yang menyediakan semua data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel penelitian. Yang keempat, perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Nah, dari kriteria yang telah disebutkan, terdapat 29 perusahaan perbankan yang layak dan memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, profitabilitas X1 yang diproksikan dengan return on asset, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan. Dapat dengan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100%. Selanjutnya, leverage yaitu variabel X2 yang diproksikan dengan debt to equity ratio yang menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Dengan rumus DER sama dengan total kewajiban per total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya X3 yaitu ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Logaritma natural total aset pada penelitian ini merupakan proksi ukuran perusahaan karena logaritma natural menyederhanakan nilai total aset tanpa adanya perubahan proporsi serta total aset yang sebenarnya. Untuk X4, kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor untuk mendeteksi laporan salah saji dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik. Ukuran KAP diukur dengan menggunakan variabel DUMI. Kategori perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four diberi nilai DUMI 1 dan kategori perusahaan yang menggunakan jasa KAP non Big Four diberi nilai DUMI 0. Dan untuk variabel terikat atau Y, yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan, diukur dengan menggunakan variabel DUMI, yaitu bagi perusahaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan OJK, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah berakhirnya laporan keuangan, diberi nilai DUMI 1. Dan perusahaan yang tidak tepat waktu atau melebihi 4 bulan setelah tanggal berakhirnya laporan keuangan, diberi nilai DUMI 0. Nah, selanjutnya untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengambilan data tidak langsung. Dalam penelitian dengan metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020
dari perusahaan perbankan. Nah, yang terakhir untuk teknik analisis data, ini menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi logistik, di mana dalam melakukan analisis regresi logistik dilakukan pengujian kelayakan model regresi, menilai keseluruhan model, dan koefisien determinasi. Dan yang ketiga ada uji hipotesis yang terdiri dari uji Wold atau uji partial T dan uji omnibus test of model coefficient atau uji simultan F. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.